Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Tajali Janatan dari Prodi S1 Manajemen akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Bambang Purnomo yang terkait dengan mata kuliah Manajemen Operasional. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan 10 keputusan utama dalam manajemen operasional. Yang pertama yaitu keputusan terkait dengan manajemen kualitas. Keputusan ini berfokus pada metode untuk memastikan produk atau layanan sesuai dengan standar yang diinginkan. Yang kedua yaitu keputusan terkait dengan manajemen rantai pasok. Memerlukan organisasi aktivitas dalam rantai pasok untuk meningkatkan nilai tambah baku atau produk dan distribusinya kepada konsumen. Yang ketiga yaitu manajemen persediaan yang terkait dengan pertanyaan tentang berapa jumlah stok barang yang harus dimiliki, kapan memesan kembali, dari bagaimana mengelola persediaan tersebut. Yang keempat, keputusan terkait dengan manajemen permintaan, kaitan dengan strategi pemasaran termasuk peramalan permintaan. Yang kelima yaitu terkait dengan perencanaan kapasitas, menentukan kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi permintaan, menghindari kapasitas berlebih, dan memastikan efisiensi operasional. Yang keenam, terkait dengan perencanaan strategis, taktikal, dan operasional, yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam jangka waktu yang berbeda, mulai dari jangka pendek hingga jangka yang panjang. Kemudian 7, keputusan yang terkait dengan manajemen proyek, berkaitan dengan pengelolaan proyek-proyek yang mungkin diperlukan oleh perusahaan. Kedelapan, keputusan terkait produk atau jasa. Produk atau jasa apa yang harus diproduksi atau yang ditawarkan kepada pelanggan. Kesembilan, yaitu keputusan terkait dengan penggunaan teknologi. Mencakup pemilihan dan pengadopsian teknologi yang sesuai untuk mendukung operasional perusahaan. Yang kesepuluh, yaitu implementasi Lean, berkaitan dengan filosofi pengurangan pemborosan dalam proses produksi dan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara manajemen operasional dan manajemen produksi. Perbedaan antara manajemen operasional dan manajemen produksi terdapat dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, definisi. Menurut definisi, manajemen operasional mengacu pada bagian manajemen yang berkaitan dengan produksi dan pengiriman barang dan jasa, sedangkan manajemen produksi berkonotasi dengan administrasi dari berbagai kegiatan yang termasuk dalam penciptaan produk. Yang kedua, dari pengambilan keputusan manajemen operasional terkait dengan kegiatan bisnis reguler atau bisnis seperti biasanya. Sedangkan manajemen produksi, pengambilan keputusannya terkait dengan aspek dari produksi. Kemudian terdapat perbedaan dari tempat di mana manajemen tersebut digunakan. Untuk manajemen operasional biasanya digunakan di dalam bank, rumah sakit, perusahaan termasuk perusahaan produksi, agen, dan lain-lain. Untuk manajemen produksi biasanya hanya digunakan pada perusahaan yang melakukan produksi. Kemudian terdapat lagi perbedaan dari tujuan. Tujuan manajemen operasional adalah untuk memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin untuk memenuhi keinginan pelanggan. Sedangkan tujuan dari manajemen produksi yaitu untuk menghasilkan barang yang berkualitas, tepat dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan biaya seminimal mungkin. 3. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh manajemen operasional. Manajemen operasional harus mempertimbangkan berbagai faktor saat mengambil keputusan untuk menjaga kelancaran dan efisiensi operasional perusahaan. 3 faktor tersebut yaitu yang pertama, permintaan pasar. Tingkat permintaan produk atau layanan dari pasar adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh manajer operasional. Manajer operasional perlu memahami tren permintaan saat ini dan masa depan, fluktuasi musiman, serta perubahan dalam preferensi pelanggan. Yang kedua yaitu sumber daya yang tersedia. Manajer operasional harus memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu untuk menjalankan operasi dengan lancar.
Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Manajer operasional harus memantau perkembangan teknologi yang relevan dengan bisnis mereka dan memutuskan apakah akan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas operasi. Yang keempat, jelaskan bagaimana manajemen operasional dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang pertama, lewat efisiensi operasional, mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan dalam proses operasional. Yang kedua yaitu melalui pengendalian biaya. Manajemen operasional yang baik membantu untuk mengendalikan biaya produksi dan operasional. Yang ketiga yaitu lewat peningkatan kualitas produk atau layanan. Fokus pada kontrol kualitas yang ketat dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Yang keempat, responsif terhadap perubahan pasar. Manajemen operasional yang baik dapat memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat merespon perubahan pasar dan tren konsumsi. Yang kelima yaitu peningkatan inovasi. Manajemen operasional yang efektif juga menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Ini dapat melibatkan pengembangan produk baru, proses produksi yang lebih efisien, atau perbaikan dalam cara perusahaan beroperasi. Yang keenam, rantai pasokan yang efisien. Memastikan rantai pasokan yang lancar adalah hal yang penting dalam manajemen operasional. Yang ketujuh, peningkatan layanan pelanggan. Manajemen operasional yang baik juga memperhitungkan pengalaman pelanggan. Peningkatan dalam pelayanan pelanggan termasuk waktu respons yang lebih cepat dan solusi yang lebih baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedelapan, pengukuran dan analisis kinerja. Pengukuran dan analisis kinerja secara teratur adalah langkah penting dalam manajemen operasional. Ini membantu perusahaan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan dan mengukur kemajuan terhadap tujuan. Yang kesembilan, penggunaan teknologi dan otomasi. Mengadopsi teknologi terbaru dan otomatisasi proses dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Yang ke-10, kepemimpinan dan keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan yang tinggi dalam proses perusahaan dan kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Yang kelima, berikan contoh penerapan manajemen operasional dalam perusahaan jasa. Manajemen operasional diterapkan di berbagai perusahaan jasa. Contohnya yaitu perusahaan penyedia layanan internet seperti IndiHome. Perusahaan penyedia layanan internet seperti ini harus mengelola infrastruktur jaringan, kecepatan layanan, dan dukungan pelanggan. Mereka perlu merencanakan kapasitas dan memastikan ketersediaan layanan yang tinggi. Selain itu, juga manajemen operasional terdapat di rumah sakit. Rumah sakit harus mengelola kapasitas tempat tidur, jadwal operasi, dan alokasi sumber daya medis secara efektif. Perencanaan dan pengelolaan antrian pasien serta inventarisasi peralatan medis adalah bagian penting dari manajemen operasional di rumah sakit. Sekian materi tentang manajemen operasional yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.